Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raitia Purnama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa kita kenal dengan World Health Organization atau disingkat dengan WHO. Nah, WHO ini adalah organisasi internasional yang didirikan pada 7 April 1948 yang bermarkas di Genoa, Swiss. Nah, WHO ini adalah organisasi internasional di bawah PBB yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan arahan dan kebijakan dalam penanganan kesehatan masyarakat dunia. Nah, WHO ini terdiri atas lembaga perwakilan atau disebut dengan The World Health Assembly dan badan eksekutif atau The Executive Board. Nah, lembaga perwakilan ini beranggotakan 193 orang, sedangkan badan eksekutif beranggotakan 34 orang. Nah, yang dipilih setiap 3 tahun sekali. Badan eksekutif ini terdiri dari orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kesehatan tentunya, sedangkan lembaga perwakilan adalah yang menentukan siapa yang akan menjadi direktur jenderal, yang merencanakan anggaran organisasi, membahas laporan eksekutif WHO ini. Nah, sedangkan WHO juga memiliki sebuah tujuan untuk mencapai kesehatan maksimal bagi seluruh masyarakat dunia. Untuk mencapai tujuannya ini, WHO aktif melakukan tugas-tugas yang diantaranya bertugas menanggulangi kesehatan dengan cara membantu melaksanakan pembatasan terhadap penyakit-penyakit menular, memberikan bantuan kesehatan kepada negara-negara yang membutuhkan, membantu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong dan membantu pelaksanaan penelitian-penelitian dalam bidang kesehatan. Nah, WHO juga memiliki sebuah fungsi yang diantaranya adalah bertindak, mengarahkan, dan mengkoordinir kewenangan otoritas dalam upaya kesehatan internasional. Juga membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, bekerja sama dengan badan-badan khusus jika diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian nyata terkait dengan kesehatan masyarakat dunia, membantu perkembangan kesehatan mental terutama yang mempengaruhi keselarasan hubungan antar manusia, serta mempromosikan dan melakukan riset dalam bidang kesehatan. Nah, kemudian apa sih perannya dengan perannya dan pengaruhnya terhadap negara Indonesia? Nah, sejarahnya adalah pada 23 Mei 1950 Indonesia itu resmi menjadi anggota WHO hingga saat ini. Nah, dalam kurun waktu tersebut hingga saat ini, WHO itu sebenarnya banyak memberikan dukungan program kesehatan di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kapasitas institusi maupun individu guna mendukung kebijakan kesehatan tingkat nasional maupun komitmen global. Tidak hanya itu, WHO juga berperan dengan Departemen Kesehatan dan BPOM serta organisasi non-pemerintah seperti LSM untuk mengumpulkan data-data yang kemudian diserahkan dan dipergunakan oleh pemerintah Indonesia untuk membuat suatu kebijakan dalam bidang kesehatan yang berkaitan dengan obat palsu. Nah, selain itu di Indonesia, WHO juga mempunyai peran dalam mengatasi virus flu burung atau dulu itu dikenal dengan H5N1 di Indonesia. Nah, wabah flu burung ini atau yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh burung tipe strain virus influenza. Penyakit ini tuh mulai teridentifikasi sekitar sejak tahun 2003 di Cina dan Vietnam. Pada tahun 2000 ini flu burung mulai masuk ke wilayah Indonesia dan juga mulai memakan korban yang sampai dinyatakan 13 orang meninggal akibat menderita flu burung itu. Nah, dalam hal ini WHO itu telah menyerahkan bantuan untuk Indonesia berupa 22 unit ambulans dan beasiswa bagi 48 mahasiswa untuk melakukan pelatihan field epidemiologi. Nah, WHO juga meminta pemerintah Indonesia itu menyerahkan sampel virus flu burung untuk dijadikan penelitian, serta memberi bantuan berupa 36.000 box Tamiflu. WHO juga membantu dalam meningkatkan pengawasan manajemen terhadap serangan penyakit dan menyiapkan rumah sakit bagi Indonesia yang saat itu terkena wabah flu burung. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai WHO dan peran-perannya terhadap negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arditya Bagas. Saya akan menjelaskan tentang sejarah WHO. Konstitusi WHO menyatakan bahwa tujuan didirikannya WHO adalah agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi yang paling memungkinkan. Tugas utama WHO yaitu membasmi penyakit, khususnya penyakit menular yang sudah
menyebar luas. WHO adalah salah satu badan asli milik PBB. Konstitusinya pertama kali muncul pada Hari Kesehatan Dunia yang tertanggal pada 7 April 1948 ketika diratifikasi oleh anggota ke-26 PBB, Jawaharlal Nehru, seorang pejuang kebebasan utama dari India yang telah menyuarakan pendapatnya untuk memulai PBB. Aktivitas WHO juga sisa kegiatan Organisasi Kesehatan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa diatur oleh sebuah komisi internal seperti ditentukan dalam sebuah konferensi kesehatan internasional pada musim panas 1946. Pergantian dilakukan melalui suatu revolusi Majelis Umum PBB Pelayanan Epidemiologi Office International Hygiène Publique Prancis dimasukkan dalam komisi interim WHO pada 1 Januari 1947. Tugas WHO. Tugas aktif melaksanakan tugas-tugasnya diantaranya yaitu yang pertama memiliki tugas menanggulangi kesehatan dengan membantu atau melaksanakan pembatasan terhadap penyakit-penyakit. Yang kedua memberikan bantuan kesehatan kepada negara-negara yang perlu. Yang ketiga membantu dalam peningkatan kesejahteraan dan kesehatan para ibu dan mendorong dalam membantu melakukan penelitian yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang tujuan dan fungsi World Health Organization yang disebut WHO. Sebagai organisasi internasional, WHO tentunya memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Tujuan WHO adalah yang berbunyi attainment by all people of the high possible level of health. Yang dimaksud pencapaian tingkat kesehatan setinggi mungkin oleh semua rakyat di seluruh bangsa. Untuk mencapai tujuan, WHO memiliki fungsi-fungsi yang terdapat di antaranya, yaitu bertindak sebagai kewenangan yang memimpin dan mengkoordinasikan kerja kesehatan, mendirikan dan mempertahankan kerjasama dengan PBB. Agen-agen khusus administrasi kesehatan pemerintah, grup-grup profesional, dan organisasi-organisasi sejenisnya yang dianggap membantu pemerintah berdasarkan permintaan dalam menguatkan pelayanan melengkapi bantuan teknis yang pantas dan dalam keadaan darurat bantuan yang diperlukan atas pemerintah. Atau penerimaan permintaan yang bersangkutan. Menyediakan atau membantu menyediakan berdasarkan PBB. Pelayanan kesehatan fasilitas untuk grup-grup khusus seperti teori-teori orang-orang mendirikan dan mempertahankan pelayanan teknis dan administratif sebanyak yang diperlukan, termasuk pelayanan epidemiologis dan statistik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Putri Nuryaga, NPM saya 19.305. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam WHO, yaitu pertama, prinsipnya kesehatan merupakan kondisi fisik, mental, sosial yang lengkap dan bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit. Yang kedua adalah menikmati standar kesehatan tinggi yang dapat dicapai merupakan salah satu hak bagi setiap manusia tanpa membedakan ras, ideologi, agama, maupun kondisi ekonomi. Yang ketiga adalah kesehatan semua orang merupakan dasar pencapaian keamanan dan perdamaian serta tergantung pada kerjasama individu dan negaranya. Yang keempat adalah pencapaian setiap negara dalam melakukan promosi perlindungan kesehatan memberi manfaat bagi semua. Yang kelima adalah perkembangan yang tidak setara di berbagai negara dalam mempromosikan kesehatan, pengendalian penyakit, terutama penyakit menular yang merupakan bahaya bagi semua. Yang keenam adalah perkembangan anak yang sehat merupakan salah satu hal yang penting, sedangkan kemampuan untuk hidup secara harmonis dalam lingkungan keluarga yang berubah total merupakan hal yang penting dalam perkembangan hidup masyarakat. Yang ketujuh adalah penyebaran manfaat medis, psikologis, dan pengetahuan terkait seluas-luasnya terhadap semua orang merupakan
hal yang penting bagi pencapaian kesehatan sepenuhnya. Yang kedelapan adalah pendapat yang tersampaikan dengan jelas serta kerjasama aktif dalam berbagai masyarakat merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Yang kesembilan adalah rakyatnya yang hanya dapat dipenuhi dengan penentuan ukuran kesehatan dan sosial yang memadai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.